Hai guys, jumpa lagi dengan saya. Di video kali ini saya mau review room Corvus 3.5. Seperti ini roomnya. Nanti saya akan review dan sekalian kita beri tutorial cara installnya ya. Room ini ya sangat menarik, dan untuk itu bagi kalian yang belum makan dulu. Setelah itu kita masuk ke intronya dulu. Dan di sini saya beri cara installnya ya. Ikuti saja. Untuk room Android 10 sekarang ini harus menggunakan FW Lavender yang versi 20. Jadi kalian harus download dulu di deskripsi, dan saya pakai versi Flame GApps. Nanti saya sertakan beberapa versi GApps yang direkomendasikan untuk room ini. Jangan lupa untuk download roomnya. Nah, kita eksekusi dulu ya. Pertama backup dulu, kemudian wipe dulu. Untuk enaknya format data, jadi internal bebas dari kuman, bakteri, virus, dan kenangan-kenangan mantan yang telah usang. Jika sudah, tinggal install room. Tinggal install GApps karena room ini belum ada GApps-nya. Dan ini dia boot animasi dari room Corvus. Ini room seperti Dirty Unicorn. Ya mungkin room ini dari base-nya room DU. Untuk developernya juga sama, dari Andra dan Gens 11. Oke, jika kalian sudah melihat tutorial cara installnya, dan sekarang kita akan buat kesimpulan dari room ini. Ya, kesimpulannya setelah saya pakai selama 5 hari, dan ini saya baca dulu ya. Saya sudah buat tulisannya karena saya itu sering lupaan. Jadi menurut saya room ini sangat unik sekali. Bisa dilihat dari boot animasinya yang bertuliskan Dirty Unicorn. Ya mungkin room ini dari Dirty Unicorn atau yang room Durek, dan terinspirasi dari coronavirus.
yang menjadi Corvus dan sekarang itu Corvus 3.5. Ya, bisa dilihat dari tampilan awalnya di sini. ROM ini memakai launcher dari Corvus. Ya, mungkin ini di-compile recompile terus diganti namanya menjadi Corvus. Ya, karena saya nggak asing ya dengan launcher ini. Keunikan lainnya mulai dari status barnya di sini, kemudian musik, notifikasi, lock screen, dan baterai. Dan juga gestur. Ini bisa kalian rubah. Ada menunya di pengaturan. Ada menu kustomisasi yang sangat lengkap. Ya, seperti CR Droid atau Dirty Unicorn yang banyak kustomisasinya. Kemudian untuk performanya di sini saya nggak bisa tes karena aplikasi Antutunya itu nggak muncul di Play Store. Ya, mungkin karena GApps yang saya pakai ini Flame GApps. Nanti kalau kalian coba pakai Open GApps atau GApps yang lainnya itu bisa muncul atau enggak ya. Kalian kalau muncul bisa tulis di deskripsi, nanti saya pakai GApps dari Open GApps maupun Bit GApps. Untuk main game ini nggak ada masalah sedikit pun, nggak ada nge-lag, dan kita bisa bermain game sepuasnya. Dan di sini saya nggak bermain PUBG ya, karena teman-teman saya nggak bermain PUBG lagi, jadi saya ikutan untuk bermain Mobile Legends lagi ya. Oke, kita lanjut untuk masalah baterai. Di sini setelah saya bermain game, ya misalnya Mobile Legends yang tadi, tinggal tersisa segini. Irit ya kan? Untuk masalah charging baterai, kalau main game sambil tes itu masih bisa terisi. Ya, good job untuk kernel ini. Kemudian saya pernah mencoba room apa ya? Itu ada room sepertinya di Revenge OS itu saya bermain game lalu sambil ngecas itu ternyata tidak bisa terisi dan ternyata itu masalah kernelnya. Dan untuk room ini ya mantap sekali. Dia bisa main game sambil ngecas atau kalian pasang thermal mode yang saya rekomendasikan itu versi 4 karena itu banyak tweaknya yang tersedia. Oke, untuk masalah bug ini yang saya temui mulai dari TWRP ini waktu setup yang ini mungkin kalau pilih ya ini nggak akan terjadi seperti ini. Room ini yang saya pakai karena Descript atau Enscript ya. Jadi walaupun sudah saya masukkan password yang saya atur dan ternyata tidak bisa. Walaupun saya sudah format data 2 kali bos, format data ternyata tidak bisa hilang. Ya udahlah, mungkin ada jalan satu-satunya yaitu pindah ke PBRB atau TWRP lain ya, atau kalian juga bisa install lewat eksternal. Misalnya filenya itu kalian pindahkan ke eksternal ya, nggak usah lewat internal. Kemudian untuk masalah lainnya di sini seperti FM radio itu broken alias rusak, tidak bisa digunakan. Kemudian screencast, untuk screencast ini tidak bisa digunakan juga, not working. Dan tambahan lainnya ada game modenya sehingga tidak terganggu ketika ada notifikasi yang masuk.
Dan untuk masalah screen record di sini ini bisa ada 60 fps. Kemudian untuk masalah internal audionya berfungsi dengan baik. Nah, untuk mengganti splash screen yang seperti ini, kalian bisa menggantinya lewat TWRP. Kalian flash aja, kemudian pilih bot logo atau splash. Kemudian tinggal swipe to install. Untuk ROM ini sudah support untuk beberapa device. Ya, misalnya seperti Redmi Note 7 atau Lavender, Redmi Note 6 Pro atau Tulip, Redmi S2, Redmi 3S, Redmi Note 4X, dan Zenfone Max Pro M1. Oke, gitu aja untuk review dari room ini. Jangan lupa istirahat, cukup di rumah saja, hindari kerumunan, hindari gibah. Saya Jiko Gadget, see you next video, bye. Bam, hai guys, ininya ke kerendahan ya, bentar ya. Jumpa lagi dengan saya di video kali ini. Saya tidak akan mereview room lagi, tetapi kali ini saya akan unboxing sebuah alat. Ini barang saya beri clue dulu ya. Ini untuk bermain game tidak cepat panas. Apa itu? Ayo.